MasterChef Indonesia Season 10 segera. Itulah detik-detik ketika Lesti Kejora dan keluarga keluar dari sebuah ruang VIP bandara jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada video amatir yang beredar, tampak Lesti berjalan menutupi wajahnya diapit ayah, ibu, dan anggota keluarga lain. Di mana? Di mana bang? Gimana ini bang? Nanti mungkin penyidik tahu sebelumnya kalau Lesti mau berangkat umroh, makanya jemput bola. Ya itu mungkin domainnya penyidik ya, domainnya penyidik ya. Lesti tampaknya sudah pulih, bahkan lehernya sudah tak lagi mengenakan alat medis penyangga gips seperti pada foto sebelumnya yang beredar usai dinyatakan bagian tulang lehernya bergeser oleh pihak kepolisian. Hanya butuh dalam waktu sepekan rupanya kesehatan fisik Lesti yang diduga sempat mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya bisa pulih. Belum lagi trauma psikis yang harus direcovery. Lantas mungkinkah secepat itu Lesti pulih? Mengingat dari heboh keterangan sebelumnya, ia dikabarkan mengalami cedera parah. Dia juga masih recovery baik secara fisik maupun psikis, dan langkah Lesti untuk saat ini menutup diri sih saya rasa langkah yang tepat ya, karena dia harus pemulihan dulu nih, pemulihannya baik secara fisik maupun secara psikis. Yang paling susah itu adalah psikis. Mungkin kalau fisiknya lebam-lebamnya sudah mulai menghilang ya gitu ya, tapi psikis itu yang harus dipulihkan secara sempurna. Kepergian Lesti ke Tanah Suci jelas akan memakan waktu, tenaga, dan pikiran. Bahkan jika ia mampu pergi ke Tanah Suci untuk menjalani panggilan, justru ia tak datang ke Polres Jakarta Selatan. Pihak polisi kabarnya jemput bola memeriksa Lesti di kediaman orang tuanya. Jadi untuk pemeriksaan saudari kita L, kita yang jemput bola ya. Jadi untuk situasi kondisi untuk saudari kita L tidak bisa menghadiri panggilan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian untuk penyidik menjemput bola izin. Jadi ada 18 pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Untuk pemeriksaan ada di jam 11 lebih kurang, kemudian 1 jam pemeriksaan, kemudian penyidik sudah merasa cukup karena itu adalah berita acara tambahan. Proses penyembuhan ini harus ada pendampingan gitu, pendampingan dari sisi tadi ya keluarga, kemudian sahabat, kemudian ahlinya. Ahli di sini bisa psikolog, bisa psikiater, atau bisa ke ahli agama gitu. Artinya sesuatu membuat tenang secara batin gitu. Selain telah mendaftarkan diri sejak lama untuk pergi ke Tanah Suci bersama keluarga dan suaminya Rizky Bilar, Lesti kabarnya hendak tirakat di Tanah Suci sambil mencari petunjuk untuk masa depan bahteranya. Tapi soal rencana itu sejak lama memang sempat disinggung penasehat spiritualnya Ustadz Subhi. Lesti membutuhkan support yang sangat luar biasa gitu, apalagi dia kan kondisi melaporkan suaminya ya, membuat laporan tentang pasangan hidup tuh nggak gampang loh, itu langkah yang nggak mudah. Tapi saya yakin ini adalah titik akumulasi dan mungkin ini satu langkah yang tepat. Saya katakan tepat kenapa? Sejatinya pernikahan itu kan tidak boleh ada yang tersakiti ya. Nah ini kan udah
kalau saya baca berita di luaran gitu ya, ini kan sudah menyakiti dan sudah membahayakan gitu. Kalau akhirnya pernikahan ini hanya lebih banyak hal buruknya atau bisa mengancam nyawanya, ini mungkin menjadi pertimbangan nih gitu. Apakah dilanjutkan dengan apa konsekuensinya, dan kalau diudahin juga dengan apa konsekuensinya. Tapi apapun itu, cari pilihan yang resikonya paling kecil buat Lesti gitu. Karena kalau kita lihat ini kan ini membahayakan keselamatan dia ya gitu. Pihak Bilar sendiri belakangan mulai angkat suara, mulai dari sang kakak hingga ayah angkatnya. Yang mengejutkan di tengah situasi memanas laporan Lesti ihwal KDRT, justru menurut mereka hubungan Lesti dan Bilar membaik. Bahkan dugaan kekerasan itu dalam waktu dekat akan segera dibantah pihak Bilar. Saya udah ngomong, Dek kenapa seperti ini? Iya, dia nggak tahu Pak kok bisa beritanya seperti ini. Seperti itu. Tapi masalah kebenaran isi laporannya itu saya nggak ikut campur, kita serahkan kepada pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya sampai setuntas-tuntasnya mengungkapkan kebenarannya. Jadi saya tidak berani berkomentar untuk urusan yang di kepolisian. Apapun itu nanti ada BAP dari yang melapor, ada BAP dari yang terlapor. Mudah-mudahan nanti pihak kepolisian dapat mengungkapkan kebenarannya. Sangat wajar karena itu berdasarkan laporan yang dibuat oleh pelapor. Jadi saya juga menonton videonya itu bahwa pihak kepolisian membaca hasil BAP, bukan dikarang-karang dia. Jadi wajar pada saat itu tersulut amarah netizen, wah seperti ini. Tapi yakinlah pasti ada hak jawab dari terlapor. Kita tunggu saja. Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Kita menikah gitu, terutama saya berbicara karena korbannya kebetulan perempuan gitu ya. Kita menikah kan tujuannya tuh punya suami yang melindungi ya dong ya kan, yang menyayangi gitu, yang bikin nyaman. Bukan justru suami saya adalah musuh saya gitu, itu kan menyeramkan ya. Jadi pertama masih shock karena yang melakukan adalah orang terdekat yang dia cintai, dia sayangi gitu ya. Bahkan akhirnya dari anak-anaknya gitu. Jika hubungan Lesti Bilar makin membaik, lantas mungkinkah ini sinyal jika mereka akan akur alias rujuk kembali? Lantas untuk apa pihak Lesti berkemas mengambil barang-barang Lesti? Bukankah ada keterangan jika Lesti juga ogah bertemu Bilar hingga memilih menginap di rumah ayahnya? Bukan nggak serumah, bukan enggak. Mereka tetap serumah, tapi mereka lagi menyendiri aja. Nah kalau seperti itu, untuk menjenguknya benar, kita 2 hari berturut-turut datang. Apa yang terjadi di rumah sakit sampai saat ini, izinkan saya simpen dulu. Cukup saya, Lesti, dan Bilar yang tahu. Sampai hasil dari pihak kepolisian itu clear, terungkap. Banyak netizen yang bertanya, Pak Hen di mana? Kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya. Dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Memang agak janggal. Selain penetapan status Bilar ke penyidikan dari polisi yang terkesan diuber waktu, beberapa keterangan dari hasil visum dan kesaksian juga dibantah kubu Bilar. KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian. Tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu tidak akan berkomentar apa-apa. Saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Benarnya bola biliar itu ini sebenarnya, ini Rizky yang ngomong ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke Lesti begitu, dia nggak kena. Lesti lagi itu tidak benar, hanya menggertak. Iya, beda dong. Kalau dilemparkan, berarti betul. Ini kan enggak. Kita lihat CCTV-nya kok. Kita lihat CCTV-nya. Jadi gini aja ya, nanti
kita lebih dalam lagi ketika yang beliau sudah diperiksa. Kami sudah lihat CCTV-nya. Itu ya. Tuh, pas waktu kami dengar dari media, bahasa dicekik, dibanting. Kami marah sama Bilar. Oh, kenapa banting, cekik? Emang itu ini? Nggak ada katanya. Akhirnya kami marah-marah sama dia. Kami marahin semua, sekeluarga marahin dia. Terus dia tunjukkan tuh CCTV, kita lihat CCTV. Ternyata di CCTV yang kejadian yang kata dilaporkan, Dede baik-baik aja. Terus kemudian yang di rumah sakit kata ditendang, orang tuh datang, sayang-sayangan, suap-suapan makan. Kata Ben, iya dijenguk dalam 2 hari itu. Ngobrol, karena kan ini kan naik nih di media nih, ribut. Terus Bilar mau ngomong, Dek, kenapa terjadi seperti ini? Kenapa dia dilaporin? Nah itu, dia pun bingung. Ya saya nggak nyangka bisa kejadian gini kak, kata gitu. Nah gitulah, nggak tahu lah gimana cerita orang tuh. Akhirnya kalau selama ini baik-baik aja, gitu aja, baik-baik aja kok. Malah Bilar ini waktu kejadian itu dia bilang lagi dia nggak sangka si Dede buat laporan karena orang tuh baik-baik aja. Ya kalau pertengkaran kan biasa rumah tangga. Itulah namanya perbedaan kan antara Sunda dengan Medan. Kalau orang Medan ini ngomongnya keras, tapi sebenarnya nggak sekeras hatinya. Itu dia. Terkadang kita salah misalnya gini, kita ngomong kuat nih, dikira orang temperamen. Tapi padahal itu cuma memang bahasa Medan itu memang seperti itu, keras. Tapi bukan sekeras ini, sekeras yang orang bayangkan. Coba kalau ke Medan udah biasa ngomong, woi gitu-gitu udah biasa. Tentang mana yang benar memang masih harus dibuktikan. Tapi yang jelas kubu Bilar mengendus, ada pihak luar yang bermain di kasus yang merontokkan reputasi Bilar sebagai suami, ayah, hingga karirnya remuk redam setelah dipecat dari sebuah stasiun televisi. Atau mungkin itu yang dibilang kuasa hukum, ada orang 3 yang ngomporin kata kuasa hukum kemarin kan. Ya saya duga gitu juga karena si Bilar sama Dede baik-baik aja, tuh lihat aja cacatannya, telepon-telepon nanti hari, video call, saling kirim foto anak. Nah ini masalahnya nih, kalau Bilar memang jahat, itu waktu si Dede masih rumah sakit, itu Abang L pasti dibawanya pulang ke rumah. Karena nggak boleh anak kecil berada di rumah sakit. Itu intinya. Itulah Bilar masih berjiwa besar dia, walaupun dia udah dihujat kan. Nggak ada namanya orang yang berumah tangga nggak ada yang bertengkar, pasti bertengkar. Nah yang jadi masalah, habis bertengkar dia lapor ke sama siapa. Nah itu yang masalah. Misalnya contoh nih, saya sama istri bertengkar, istri saya ngadu sama orang lain. Udah nggak jelas tuh si Benny katanya, ceraikan aja atau laporin aja, kan gitu kan. Nah saya juga gitu, kalau saya lapor sama orang lain, udah ceraikan aja tuh istri kayak gitu katanya. Kan banyak lagi perempuan lain kan gitu kan, pasti nggak ada jalan keluarnya. Nah intinya kalau urusan rumah tangga itu diselesaikan secara rumah tangga, jangan libatkan orang lain, itu aja sebenarnya. Lari dari tanggung jawab, ini poin ya, lari dari tanggung jawab membuat dia tidak belajar dari kejadian hari ini. Jadi hadapin gitu. Jadi kalau misalnya dia stres karena pemberitaan di luar sana, iya. Tapi ini karena efek apa yang sudah dia lakukan. Jadi artinya orang-orang yang di sekeliling dari pelaku ini juga harus menasehati untuk belajar dia menerima keadaan ini dan bukannya lari gitu, bukannya lari tapi menghadapi, karena nggak mungkin kan lari dari masalah. Karena ini suatu masalah yang harus diselesaikan dan harus menemukan solusinya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dia masih kaget, dia masih shock, oke, nggak apa-apa, kita kasih waktu ya gitu. Karena memang orang kadang-kadang butuh waktu untuk menerima, kok aku kayak gini ya, kok aku bisa sih sekasar itu. Pasti penyesalan ada dan pasti sekarang pelaku sedang menyesali gitu. Kalau bisa dia berputar waktu, pengennya dia nggak ngelakuin itu gitu ya. Tapi kadang-kadang memang orang harus dikasih pelajaran dulu untuk menyadari bahwa yang dilakukan ini salah gitu. Tapi kalau misalnya sekali oke lah, dia bilang misalnya untuk recovery secara mental ya, dia masih stres juga gitu ya. Tapi untuk yang kedua ketiga aku rasa udah nggak ada alasan, karena justru sebagai seorang kepala keluarga dan sebagai orang yang bersalah gitu ya, dia harus berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, bukan dengan lari dari masalah, tapi mencari jalan keluarnya seperti apa. Itu sih harusnya. Mana kita, makanya salut dengan Bilar tuh, kenapa dia bisa diam? Karena dia menginginkan
bersatu lagi bersama keluarganya, anak istrinya. Itu poinnya. Makanya salutnya sama dia tuh bisa mempertahankan emosinya atas ucapan netizen yang sok benar, itu aja.